والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, salah satunya berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, karena dua nikmat ini sering banyak dilupakan oleh banyak manusia. Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, sehat wal marad. Dua nikmat yang sering banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan dua nikmat tersebut, sehingga dengan adanya dua nikmat tersebut kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini, insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akhyarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah lah satu-satunya zat yang pantas dan layak untuk kita puji. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman perlu untuk sering-sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid kepada Allah dalam rangka meluapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali nikmat yang sudah Allah cucurkan kepada kita semua, yang mana kalau kita hitung nikmat-nikmat tadi, kita tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu yang diinginkan oleh Allah, cukup kita bersyukur kepada Allah saja. Kemudian kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan pujian-pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan juga salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok mulia, panutan kita, suri tauladan kita yang telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan keimanan dan juga memberi kita peringatan agar tidak jatuh ke dalam jalan-jalan kekufuran dan juga kesyirikan. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas hadis-hadis pilihan yang telah disusun oleh Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab kecil beliau yang dinamakan dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita sudah masuk pada hadis yang kelima. Ya, yang lalu kita selesai membahas tentang hadis yang keempat, yaitu hadis yang mana Rasulullah SAW menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Semua manusia tahapan penciptaannya sama seperti ini, kecuali bapak kita Adam, perut ibunda beliau. Selain itu, semua manusia yang lahir melalui jalur normal. Ya, walaupun belakangan ada yang lahir lewat bayi tabung katanya. Ada teknologi kedokteran modern bisa mempertemukan antara sel sperma dengan sel telur wanita tanpa melalui perantara rahim wanita. Ini adalah masalah kedokteran. Tapi intinya adalah walaupun manusia merekayasa, ya, metode mempertemukan, ya, antara dua sel ini tadi, namun ya keduanya tetap melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. 40 hari dalam wujud, ya, gumpalan darah, ya, gumpalan daging, ya, sampai 120 hari. Gumpalan air, gumpalan darah, kemudian gumpalan daging. Kemudian berikutnya fase-fasenya sama. Walaupun itu mungkin dilakukan di luar rahim misalnya. Ya. Yang jelas tahapan-tahapan itu tadi tetap akan dilalui oleh manusia tersebut. Ya, tapi yang saya tahu tekniknya adalah setelah berhasil pembuahan di luar, kemudian dikembangkan di dalam rahim lagi. Ujung-ujungnya tetap ke rahim juga. Ya, karena itulah ya kondisi natural manusia lahir. Ya, berkembang sebelum lahir itu dari rahim seorang ibu. Kemudian beliau melanjutkan hadis tadi dengan ungkapan tentang adanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 120 hari. Ya, dan malaikat ini bertugas untuk apa, Pak? Yang pertama, untuk meniupkan ruh. Kemudian untuk menetapkan, mencatat, ya, takdir yang akan dijalani oleh orang tersebut. Ya, dari segi apa? Ajalnya, usianya berapa lama dia akan hidup di dunia. Ya, kemudian tentang rezekinya, kemudian tentang nasib dia nanti di akhirat seperti apa. Ya, bahkan nasib di dunia pun akan ditentukan. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang selalu dapat masalah. Ya, kalau seandainya kita ngerasa kok hidup saya penuh dengan masalah, ya itulah yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi nggak usah sedih. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mendapatkan nasib baik pun bahagia selalu. Kayak nggak pernah ada musim sedihnya. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersyukur kepada Allah atas hal itu, atau dia justru terlena dengan hal itu, lupa bahwa Allah yang memberikan. Ya, ini semuanya sudah ditetapkan sejak di dalam rahim ibu. Kemudian berikutnya Rasulullah menceritakan bahwa ada di antara seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai sisa sedikit lagi di ajalnya. Ya, dia sedikit saja sudah menjemput ajalnya sampai pada ujung hidupnya. Tapi ternyata berubah kondisinya. Yang tadinya dia soleh, tadinya dia rajin melakukan ketaatan-ketaatan, tadinya dia lempeng lurus di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, kemudian ya karena ada sesuatu hal yang selama ini bersarang dalam diri dia sehingga Allah hukum dia dengan ya penyimpangan. Akhirnya menyimpang di akhir hayat. Na'udzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Di ujung usianya dia berbalik arah menjadi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau na'udzubillah dia menjadi kufur di akhir hayatnya. Dan dalam kondisi itu Allah cabut nyawanya. Akhirnya ini membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang sebaliknya. Selama hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kalau kita lihat nih calon penghuni neraka. Karena amalan penghuni neraka mungkin semuanya sudah dilakukan dia. Berzina oke, ya, mencuri sudah biasa. Masukannya dari mencuri, menipu dan sebagainya.
Ya, kemudian apa lagi? Minum khamar udah jadi kebiasaan. Dan macam-macam akhlak buruk, ibadah nggak diamalkan, semua amalan ahli neraka dikerjakan. Membunuh, meracuni orang, macam-macam. Tapi ternyata dia menyimpan satu kebaikan dalam diri dia. Dan Allah senang dengan hal itu. Dan akhirnya Allah beri dia petunjuk sehingga dia merubah kondisi kehidupannya. Padahal sisa ajalnya hanya tinggal sedikit lagi, sisa usianya. Di ujung hayatnya dia melakukan amalan ahli surga. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi hal tersebut. Dan dengan kondisi ini maka Allah tetapkan dia sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua model orang yang disinggung oleh Rasulullah SAW ini terjadi di masa Rasulullah SAW dan diketahui langsung oleh Rasulullah SAW. Yang lalu kita sudah sampaikan ada orang yang pemberani dalam medan perang. Ya, sampai orang takjub ya dengan orang ini. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ternyata benar. Ketika dia terluka dalam perang, dia nggak sanggup menahan luka. Dia nggak sabar. Dia merasa putus asa, aduh sakitnya luar biasa. Karena memang sakit kalau luka. Kita kena pisau aja, subhanallah. Kena api, na'udzubillah. Apalagi ini bunuh diri. Ini amalan ahli neraka. Yang satu lagi orang kufur. Ya, selama hidupnya dia menentang Islam. Melakukan amalan-amalan kekufuran. Kemudian ya ketika mendengar Rasulullah dan para sahabatnya keluar untuk perang Uhud, dia juga ikut keluar. Ya, dia ikut keluar, kemudian akhirnya Allah beri dia hidayah masuk Islam, ikut perang sama Rasulullah sama para sahabat. Dan akhirnya terluka sampai menyebabkan dia meninggal. Sebelum orang ini meninggal sempat dihampiri oleh beberapa sahabat. Loh, kau kan yang dulu kufur kan, kau yang dulu menentang kami. Kau datang ke sini untuk apa? Kok bisa tiba-tiba kamu ikut di sini gitu? Padahal dia orang yang kafir di kota Madinah. Ini perang antara orang Islam yang dari Madinah dengan orang musyrikin dari Mekah. Kok kamu nggak ada di pihak sini, nggak ada di pihak sana, tiba-tiba kamu terluka kayak gini? Apa yang membuat kamu keluar sini? Apakah kamu ingin membela kaummu, kabilahmu? Apakah kamu cinta dengan Islam? Kamu masuk Islam? Bal raghbatun fil Islam katanya. Ya, saya sudah masuk Islam. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Kemudian nggak lama meninggal orang itu, syahid. Dan disebutkan bahwa dalam perang Uhud ada 70 orang sahabat yang wafat, yang gugur di medan perang. Salah satunya orang ini. Masuk surga, tapi belum pernah sujud walaupun sekali. Enak sekali Pak ya. Ya itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah mungkin bertahun-tahun sholat, kok nggak meninggal-meninggal saya dalam sujud gitu ya. Ya itu makanya kita ketika sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan terlena. Jangan tertipu, jangan merasa surga sudah kita kantongi kuncinya. Kita masih punya sisa usia nih. Kita nggak tahu nanti malam kita ngapain. Kita nggak tahu besok kita ngapain. Na'udzubillah kalau kita sananya kufur. Ya maka kita perlu merawat keimanan kita, merawat hidayah ini dengan terus kita ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sehingga apa? Agar sampai detik terakhir kehidupan kita, sampai nafas terakhir kita memeluk Islam. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami, hatiku ya Allah, untuk terus beribadah, untuk terus melakukan ketaatan kepadamu. Karena kadang kita taat, kadang kita bermaksiat. Sadar ataupun enggak, itulah kondisi kita sehari-hari. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Ada salahnya, ada dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah dia yang taubat kepada Allah. Sering kembali. Kalau dia sadar ini dosa, astagfirullah. Bukan cuma di lisan, tapi resapi dalam hati, ini adalah dosa. Ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Jujur sama Allah. Ya. Bukan hanya di lisan, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di lisan saja, nggak diresapi dalam hati. Akhirnya ya istighfarnya hanya hampa. Tapi istighfar yang diinginkan oleh Allah adalah kita ucapkan di lisan, kita renungi dalam hati, kita akui jujur dalam hati, Allah ini kesalahan.
saya minta ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Itu istighfar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu bukan sekedar amalan lisan, tapi juga amalan hati. Baik, ikhwas sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Hadis kelima ini agak berbeda temanya dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab ini dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya apa, Pak? Ibunya orang-orang beriman. Ummul Mukminin ini adalah gelar untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perempuan dia menyandang gelar Ummul Mukminin nggak boleh, karena ini gelar istimewa untuk istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah sebuah kemuliaan untuk mereka para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar ini. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi ini, Nabi Muhammad SAW ini lebih utama dibanding orang-orang yang beriman, ya, dibanding diri-diri mereka. Ya, jadi maksudnya ketika ada dua urusan yang bertentangan antara urusan Nabi dengan urusan kaum muslimin, urusan siapapun, maka Nabi ini lebih diutamakan. Kepentingan Rasulullah harus lebih didahulukan. Bahkan kecintaan kita tidak boleh, kecintaan kita terhadap diri kita sendiri tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, ini Allah mengatakan demikian. An-Nabiyyu aulal mu'minin min anfusihim. Jadi Nabi itu lebih utama dibanding orang-orang beriman, dibanding diri-diri mereka sendiri. Jadi mereka harus lebih memprioritaskan Nabi dibanding diri mereka sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya itu adalah ibu-ibu mereka. Nah, di sini Rasulullah istrinya bukan cuma satu. Istri beliau banyak. Berapa jumlahnya? 11 atau berapa? Nah, ini nanti kalau kita ngaku cinta sama Nabi, coba dipelajari biografinya Nabi. Kita cinta sama Ustadz Fulan misalnya kan. Oh, kita tahu, oh Ustadz itu istrinya 3. Oh, Ustadz itu istrinya 4. Oh, Ustadz ini enggak, baru 1 istrinya. Nah, itu padahal ya kita enggak mencintai Ustadz itu bukan ya prinsip dalam keimanan. Bukan prinsip yang kuat. Walaupun kita perlu mencintai sesama muslim ya, tapi ya beda. Pelajaran nanti bagus karena isinya adalah perangai-perangai Nabi. Baik itu perangai yang zahir ataupun perangai yang sifatnya perilaku. Sifat-sifat Nabi itu seperti itu. Bagaimana fisik Nabi itu, kalau kita bisa khatam kitab itu, seakan-akan kita sudah punya bayangan. Rasulullah itu begini, wajahnya, ya perawakannya, postur tubuhnya kira-kira seperti ini. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, Ustaz, anak tadi malam mimpi ketemu Nabi. Antum nggak ngerti Nabi gimana sosoknya, kok bisa ngaku mimpi ketemu Nabi. Rambutnya keriting, itu bisa jadi orang keibo juga banyak. Ya, di antara cara kalau kita pingin ya mimpi ketemu Rasulullah SAW, pelajari dulu ciri-ciri fisik Rasulullah itu seperti apa. Ya, sehingga kita ketika melihat dia dalam mimpi, kita tahu oh ini betul Nabi. Bukan Nabi jadi-jadian gitu ya. Ya, betulan Nabi. Baik, jadi intinya adalah Ummul Mukminin ini adalah gelar untuk istrinya Rasulullah SAW. Dan para ulama menyikapi ketika Allah menyebutkan bahwa istri-istri Rasulullah ini dianggap sebagai ya kita nikah sama ibu kita, naudzubillah. Itu hal yang tidak pantas, tidak etis. Itu ibu kita kok kita nikahi. Makanya sampai para ummahatul mukminin ini meninggal, ummahatul mukminin itu jamaknya ya. Ummul mukminin satu. Kalau kita sebutkan ummahatul mukminin ya, berarti banyak fil istri-istri Rasulullah, semuanya janda kecuali satu, Aisyah. Nah, jadi kalau yang mau poligami coba sama janda, itu jadi solusi itu. Nah, ya betul kira-kira Pak ya. Janda yang sudah nggak ada lagi yang nafkahi, kita nikahi. Oh dapat pahala double itu. Baik. Ya itu jadi saran saja kalau ada yang udah siap poligami, coba cari janda. Ya biarlah yang nggak di sini untuk yang masih lajang-lajang kan.
Tadi saya udah nikah kan? Belum. Nah, insya Allah carikan yang gadis nanti buat beliau. Kalau yang janda buat antum aja Pak yang udah nikah. Baik, ini kalau mau nina poligami. Jadi anak memang itu jadi solusi karena di pengadilan yang nggak tercatat seberapa. Itu kalau kita baca data, artinya apa Pak segitu? Ada 1.000 wanita yang jadi janda gara-gara perceraian. Belum karena meninggal, COVID kemarin banyak meninggal. Mereka siapa yang nafkahi? Akhirnya mereka kerja masing-masing. Coba ada orang kaya, orang yang punya mampu, nikahi satu aja. Sudah, diselamatkan satu orang. Nah, ini menjadi solusi. Kadang janda itu problemnya luar biasa, ya. Banyak sekali. Yang ngurusin anak, yang cari nafkah, macam-macam. Kasihan perempuan begitu. Makanya Islam sudah jalan membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah. Laki-laki sanggup mencari nafkah dan dia kuat dan bisa sabar ya menghadapi rintangan-rintangan dalam pekerjaan. Perempuan nggak sanggup seperti itu. Ya, perempuan lebih cocok untuk tinggal di rumah. Makanya makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Diamlah kalian wahai wanita-wanita beriman di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian keluar bertabarruj, bersolek, berhias keluar rumah, ya keliaran keluyuran keluar rumah seperti apa yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Dari ayat ini kita bisa katakan bahwa idealnya wanita muslimah itu diam di rumah, tidak usah keluyuran kecuali ada kebutuhan. Baru dia keluar rumah tentu dengan adab-adab keluar rumah yang diajarkan dalam agama kita. Baik. Baru tentang Ummul Mukminin nih, Pak. Udah mau habis waktu. Baik. Berikutnya siapa di sini yang membawakan? Ummi Abdillah. Siapa Ummi Abdillah? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini nama beliau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bin siapa? Ibn Abi Quhafah. Nah, ini nasabnya ya. Seterusnya anak nggak hafal. Ya, jadi Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Ummu Abdillah. Kalau bapak-bapak biasanya Abu Hasan misalnya. Abu Ali misalnya, Abu Abdillah. Kalau perempuan Ummu. Ya, Ummu artinya ibu. Kalau orang Madura kan gitu juga ya, Pak ya. Namanya Putri, Pak Putri misalnya. Nama anaknya Lia dibilang Pak Lia. Anaknya Yusuf namanya Pak Yusuf. Anak awal-awal kesini ngira Pak Yusuf tuh namanya betul-betul Yusuf, ternyata lain namanya. Itu ternyata kunyah itu berlaku di Madura. Orang-orang Madura gitu ya. Ini kayaknya banyak orang Madura Pak ya. Gitu ya, ada kan? Bener. Pak Fulan, Bu Fulan. Nah, itu bukan nama dia itu nama anaknya gitu. Dipanggil kayak gitu. Nah, ini biasanya nama panggilan kehormatan ya. Orang hormat dengan orang itu disebutkan nama anaknya. Tapi di sini Aisyah gelarnya Ummu Abdillah. Para ulama berselisih pendapat tentang Aisyah ini. Beliau tuh punya anak atau enggak? Ada yang mengatakan beliau ini sebenarnya pernah punya anak, pernah melahirkan tapi keguguran. Pernah hamil, kemudian keguguran dan dinamai dengan Abdullah. Makanya gelar beliau Ummu Abdillah. Tapi banyak ulama yang mengatakan tidak sama sekali. Aisyah tidak pernah hamil sama sekali dan tidak pernah keguguran. Jadi nggak pernah punya anak, baik itu yang hidup ataupun yang nggak hidup sama sekali. Tapi beliau ya menyandang kunyah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menggunakan kunyah nggak harus punya anak. Ya, nggak harus punya anak. Dan kita nggak usah ya kecil hati bahwa di rumah tangga Rasulullah pun nggak ada anak. Anak-anak Rasulullah dari siapa lahirnya? Dari Khadijah. Pernikahan beliau dengan Aisyah nggak ada anak. Pernikahan beliau dengan Saudah nggak ada anak. Pernikahan beliau dari yang lain-lain itu nggak ada. Padahal dia Rasulullah SAW. Istrinya banyak. Anaknya dari istri yang pertama saja. Ini keutamaan Khadijah ya, di mana beliau ya diberi kepercayaan oleh Allah untuk melahirkan anak-anak Rasulullah SAW. Dan istri-istri beliau yang lain enggak. Baik, dan Aisyah ini adalah sosok yang unik dibanding istri-istri beliau yang lain. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa beliaulah satu-satunya istri Nabi yang bikr. Bikr itu dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan. Belum pernah nikah sebelumnya.
Dan beliau dinikahi oleh Rasulullah, dinikahi oleh Abu Bakar, ya. Itu pada usia beliau yang ke-6. Umur 6 tahun Aisyah itu dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah ini nggak tahu menahu, masih anak kecil, masih bocil, 6 tahun. Kira-kira kalau hari ini tuh kelas berapa ya Pak? Kelas 1 mungkin ya. Kelas 1 SD. Kira-kira usianya segitu. Kita lihat aja anak kelas 1 SD. Kira-kira begitulah Aisyah dulu dinikahkan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ada perbedaan, ada dua hal yang berbeda yang sering disalahpahami oleh orang. Yang namanya menikahkan tidak harus langsung menyerahkan kepada si suami. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang namanya menikah tidak harus otomatis terjadi ya hubungan biologis. Aisyah dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq pada usia 6 tahun. Tapi apakah Aisyah diserahkan oleh Rasulullah, dikirim ke Rasulullah, tinggal bareng Rasulullah langsung? Tidak. Aisyah disiapkan untuk dikirim ke Rasulullah ketika beliau sudah berusia 9 tahun. Dalam kondisi yang memang sudah siap untuk menjadi seorang istri betul-betul. Siap untuk hidup bersama seorang suami. Siap untuk melakukan hubungan-hubungan yang biasa terjadi di antara suami istri. Itu di usia 9 tahun baru dikirim. Maka kita bisa simpulkan bahwa tidak mesti orang yang dinikahkan di waktu kecil langsung kita kirim ke suaminya hari itu juga. Ini enggak benar. Kita perlu lihat anaknya itu sudah siap belum. Masalah menikahkan itu urusan lain. Sama juga kayak sekarang yang banyak disalahpahami, yang namanya menikah itu harus langsung walimah, padahal beda. Nikah ya sudah nikah. Sekarang pun kalau ada akad nikah, hanya ada wali, si suami sama 2 orang saksi, udah cukup. Walimahnya kapan? Tahun depan. Ya, nunggu dapat jatah arisan misalnya kan. Contoh. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh, karena itu 2 hal yang berbeda. Nikah sama walimah itu beda. Ya, kadang-kadang kita sudah akad makan-makan kecil sama teman-teman yang ada. Itu walimah juga sebetulnya. Kalau kita nanti pekan depan bikin walimah lagi, itu walimah yang kedua sudah. Walimah itu kan hidangan makan dalam rangka ya mengumumkan bahwa ini sudah terjadi pernikahan. Ya, dalam rangka mengumumkan ini sudah terjadi pernikahan. Itu sebenarnya esensi dari walimah. Makanya jangan sampai kita menggabungkan 2 hal yang sepertinya sama, padahal dia berbeda. Ya tadi, menikahkan dengan mengirimkan anak perempuan itu kepada suaminya itu 2 hal yang berbeda. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan Aisyah. Abu Bakar ya menikahkan Aisyah ya di usia 6 tahun, tapi tidak langsung mengirim ke Rasulullah, tapi ditunggu sampai siap di usia 9 tahun baru dikirim. Baru saat itu Rasulullah membangun rumah tangganya bersama Aisyah. Ya sebelumnya hanya sebatas ini suami, sana istri, tapi tinggalnya masih sama orang tuanya. Bahkan ya disebutkan ada sebagian sahabat itu menikahkan anaknya ketika anaknya baru lahir. Anaknya baru lahir langsung dinikahkan sama bapaknya. Itu ada sebagian sahabat mempraktikkan demikian. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyebutkan ada anak perempuan, bukan anak perempuan ya, ada orang yang berusia 21 tahun. Dia sudah punya anak dan sudah menjadi nenek. Bisa tuh. Bisa nggak? Gimana caranya kira? 21 tahun dia sudah menjadi ibu dan sudah menjadi nenek. Kalau kita hari ini mungkin belum mikir nikah gitu. Wah, kuliah dulu sampai selesai, nanti baru nikah misalnya. Kayak gitu orang hari ini. Tapi ada di zaman Imam Syafi'i itu orang atau perempuan usianya 21 tahun sudah menjadi ibu dan sudah menjadi nenek. Kok bisa? Dia menikah di awal-awal balik. Ya menikah misalnya orang balik umur berapa? 9 tahun misalnya. Atau ya anggaplah 10 tahun gitu ya. Dia nikah langsung hamil. Ya kan? Lahir anaknya perempuan. Anaknya pun gitu, nikah di usia 9 tahun misalnya. Langsung hamil lagi, lahir anaknya, udah ini jadi cucunya. Nah, itu hal-hal yang dibolehkan sebenarnya. Walaupun mungkin banyak orang yang kayaknya belum siap seperti itu. Intinya adalah Anda ingin sampaikan itu adalah yang dibolehkan. Walaupun secara hukum negara kita nggak boleh. Minimal 19 tahun. Kalau mau lebih cepat dari itu ya dispensasi nikah.
Ya, dan Jember masih termasuk tinggi angka dispensasi nikah. Ya, itu tentang apa yang terjadi di Aisyah. Udah masuk Isya, Pak? Belum masuk hadis. Baik, insyaallah nanti kita cukup ringkaskan. Baik. Adzan dulu atau lanjut dulu, Pak? Adzan dulu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, pernah berkata, apa kata beliau? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa artinya? Man ahdatsa, apa artinya ahdatsa? Membuat sesuatu yang baru. Itu ahdatsa namanya. Memasukkan sesuatu yang baru. Di mana dimasukkan yang baru ini? Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Maksudnya dalam urusan kami adalah dalam urusan agama kita ini. Ma laisa minhu, yang mana hal baru tadi itu sejatinya bukan bagian dari agama. Dimasukkan menjadi agama. Ini namanya man ahdatsa fi amrina. Kalau kita ahdatsa fi amrina hadza, kita membuat hal-hal baru dalam urusan agama ini dan dia sebenarnya bagian dari agama, maka itu nggak ada masalah. Nah, yang disinggung oleh Rasulullah di sini adalah apa? Kita memasukkan sesuatu yang baru dalam agama ini,
Di mana hal yang baru itu sejatinya tidak atau bukan merupakan hal dari agama ini. Bukan bagian dari agama kita. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa raddun. Maka dia memiliki status raddun. Apa raddun itu artinya? Mardud, tertolak. Hal yang baru tadi itu ditolak, tidak diterima. Nah, artinya apa? Hal yang baru ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan agama kita. Ya, kalau urusannya itu adalah urusan ibadah, maka dia bagian dari agama kita. Ya, kalau itu urusan dunia, maka itu bukan bagian dari agama kita. Walaupun terkadang ada hal-hal duniawi yang kita manfaatkan untuk urusan dunia kita. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali contohnya. Nggak mungkin kita melakukan ibadah tanpa fasilitas duniawi. Nggak mungkin. Semua fasilitas duniawi kita pakai untuk kelancaran ibadah kita. Contoh, kita tadi sholat maghrib. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Kita pakai apa, Pak? Pakai daun pisang? Kan enggak. Kita pakai kain yang sudah bentuk sedemikian rupa, bagus dan seterusnya. Yang kita pakai ini dunia. Ya, dan kita pakai ini untuk mewujudkan apa yang diinginkan dalam syariat kita, menutup aurat. Kalau kita menutup aurat dengan karung misalnya, boleh nggak itu, Pak? Ya boleh, itu urusan dunia karung itu. Tapi karung yang bersih lah ya. Bukan karung yang bekas kotoran hewan atau apa gitu ya. Atau kita pakai misalnya ya, karena nggak ada apa-apa, kita rangkai daun-daun nangka misalnya kan jadi kayak baju. Boleh nggak begitu? Sampai menutup aurat kita. Boleh, itu urusan dunia. Ya, selama apa yang diinginkan syariat itu bisa tercapai, maka itu dibolehkan. Makanya nggak ada para ulama itu yang mensyaratkan kalau sholat harus pakai jubah. Nggak ada. Kalau sholat harus pakai baju kurtah yang panjangnya hampir mendekati lutut misalnya, atau selutut, kayak orang-orang Pakistan, India itu. Nggak ada. Atau nggak ada ulama yang mengatakan kalau sholat itu harus pakai rompi misalnya, kayak antum kan pakai rompi. Nggak ada. Karena apa? Itu hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi. Dan itu nggak ada kaitannya sebenarnya dengan agama kita. Cuman kita memanfaatkannya untuk beribadah, untuk dipakai dalam rangka menjalankan agama kita. Ini yang perlu kita bedakan, mana urusan dunia, mana bukan. Peci juga. Ya, kita diminta untuk berhias ketika sholat. Di antara hiasan kita dalam sholat selain baju, ya nutup kepala. Peci ada yang peci hitam kayak gini kan, kita yang hitam-hitam nih. Bahkan beliau ada peci, ada bordirnya, Pak ya. Nah, itu nggak ada masalah. Ya. Kayak Haji Kholek beda lagi pecinya itu nggak ada masalah. Ada yang warna putih, biru, macam-macam. Ya. Ini urusan dunia. Ya. Atau pakai topi koboi misalnya, itu urusan dunia gitu loh. Nah, dan kita menggunakannya untuk urusan akhirat kita, untuk sholat, untuk menghiasi diri kita. Kalau kita anggap benda itu bisa menghiasi kepala kita, dan orang-orang di sekitar kita menganggap itu adalah hiasan yang cocok dipakai menjadi hiasan, maka silakan dipakai ketika sholat. Tapi kalau topi petani kita pakai ketika sholat kan enggak. Orang bukan menganggap itu sebagai perhiasan kepala, betul Pak ya? Itu hanya fungsi melindungi dari matahari. Nah, yang kayak gini tidak disyariatkan untuk dipakai ketika sholat. Artinya selama itu dianggap perhiasan kita untuk menghiasi kepala kita, badan kita, maka boleh. Sholat sambil pakai serban di pundak kanan apa kiri gitu ya. Ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Jangan kita cela orang yang pakai serban di sini. Kok cuma sebelah serbannya nggak kanan kiri gitu. Urusan dia, itu urusan dunia. Boleh-boleh saja ya. Tapi kalau yang dimasukkan adalah urusan agama, ya, masuknya dia pakai urusan agama, ya, misalnya dia rukuknya 2 kali, itu kan menambahkan sesuatu yang baru. Padahal sholat itu rukuknya berapa kali, Pak? 1 kali dalam 1 rakaat. Nah, dia ngerasa kayaknya kurang marem ini kalau cuma sekali rukuknya, kurang mantap. Ya, ditambahkan jadi 2 kali rukuknya dalam 1 rakaat. Anak pingin maksimal totalitas. Ya, apa istilahnya? Kalau dulu waktu kampanye itu apa?
Totalitas apa istilahnya itu? Pokoknya intinya totalitas lah ya. Intinya ya itu di akhirnya dia nambah rakaat ya, jadi 2 kali rakaat, 2 ruku menjadi 2 kali ruku. Ya, menjadi 2 kali ruku. Nah, ini rukuknya dia itu adalah hal baru yang belum dikenal sebelumnya, dan itu bagian dari agama yang dimasukkan. Dan itu ruku yang kedua bukan bagian dari agama kita. Nah, yang seperti inilah yang tertolak. Ya, jelas ya Pak? Nah, ada orang yang salah kaprah, dikit-dikit bid'ah katanya. Berarti mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah. Ini mikrofon kan dunia. Pesawat itu kan dunia, mobil itu dunia. Berarti kalau haji naik onta aja, karena kan mobil belum ada, pesawat belum ada. Nah, ini salah memahami. Konteksnya yang dimaksud dalam hadis ini adalah siapa yang mengadakan hal-hal baru, dimasukkan ke dalam agama kita, yang mana itu sejatinya bukan bagian dari agama kita, tapi dimasukkan. Maka inilah yang ditolak, inilah yang tertolak ya amalannya. Dan hadis ini menjadi landasan utama ya bagi para ulama dalam menyimpulkan satu hukum, di mana mereka menyimpulkan bahwa agar ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 syaratnya. Harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, hadis pertama dulu apa? Niat, harus ikhlas niatnya. Syarat yang kedua ini dalilnya, yaitu harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan syariatnya. Ya, kalau tidak sesuai artinya ini hal baru nih, nggak ada dari Rasulullah sebelumnya. Maka ini yang tidak diterima. Ini akan tertolak amalannya. Walaupun dia ikhlas. Wah, anak ikhlas kok nambah 1 rakaat tadi. Nambah 1 ruku jadi 2 kali ruku. Anak ikhlas nggak apa-apa, anak ruku sujudnya 4 kali dalam 1 rakaat misalnya. Anak ikhlas lillahi ta'ala, anak ingin pahala dari Allah. Justru itulah yang menjadi dosa dia. Dia menambah-nambah sesuatu yang nggak ada. Sujud itu dalam 1 rakaat hanya 2, jangan tambah-tambah. Jangan tambah menjadi 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ya. Salat maghrib itu ya sudah 3 rakaat, jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurangin. Salat duhur berapa rakaat? 4 rakaat, jangan ditambah. Kalau ada orang salat duhur 2 rakaat boleh nggak Pak? Boleh kalau lagi safar. Nah, kalau enggak, ya tetap 4. Walaupun sakit, lagi di rumah sakit, tetap sholatnya 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Kosor itu hanya khusus untuk musafir. Enggak boleh selain orang musafir yang mengkosor sholat. Tapi kalau menjamak, nah beda. Menjamak sholat selain musafir masih boleh. Ya, ada beberapa kondisi yang memang dibutuhkan untuk menjamak sholat, silahkan menjamak. Di antaranya ketika hujan deras di waktu zuhur, misalnya kita lagi pada sholat zuhur nih, udah setelah zuhur langsung jamak sholat asar, itu nggak ada masalah, boleh. Ya, itu seperti itu. Ini kemudian dalam riwayat lain ada redaksi yang mirip tapi agak berbeda, di mana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan. Ini hadis Nabi juga, ya, riwayat yang lain, man amila amalan. Ini lebih umum ya redaksinya. Barang siapa yang melakukan suatu amal, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana amalan itu tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada arahannya dari kami. Artinya itu hal-hal baru saja dalam agama kita ini. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi di sini ya kita harus perhatikan bahwa pastikan amalan kita itu harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya agama kita, ya amalan kita ini tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut termasuk amalan yang tertolak. Syekh Utsaimin menyebutkan kapan amalan itu dianggap selaras atau sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini perlu menjadi kaidah kita dalam mengecek amalan kita. Jadi amalan kita itu tadi disebutkan akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 hal. Yang pertama ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Yang kedua harus sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kapan amal kita itu dianggap sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau memenuhi, kalau dia selaras dengan syariat Nabi Muhammad SAW dari 6 aspek. Jangan dilihat dari 1 saja.
harus dilihat dari 6 hal. Kalau 6-6-nya sudah sesuai, baru dia dianggap sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. 6 poin ini harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama dilihat dari apanya, Pak? Dilihat dari jenisnya. Sebelum jenis kita buat yang urut ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama harus sesuai dari segi sebab. Ini yang pertama. Ya, dari segi sebab. Artinya ada satu ibadah yang itu disyariatkan karena ada sebab tertentu. Nah, kalau kita melakukan ibadah ini, sebabnya kita ganti. Ada sebab lain. Kita melakukan hal yang sama. Sementara sebab ini tidak ada tuntunannya. Dia tidak dijadikan sebab untuk melakukan amal ini. Maka amal ini ketika dilakukan gara-gara sebab yang tadi ini menjadi ditolak. Tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Contoh sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini disyariatkan ketika kita masuk ke dalam masjid. Disyariatkan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya, Pak? Tahiyatul masjid. Ya, disunahkan kita melakukan ibadah berupa sholat 2 rakaat. Sebabnya apa? Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, kita sholat 2 rakaat. Kalau ada orang yang mau sholat 2 rakaat juga, ketika masuk ke rumahnya, pulang kerja, masuk rumah, Assalamualaikum, masuk rumah, ambil sejadah, sholat 2 rakaat. Ya, kayak sholat tahiyatul masjid, anak pertama masuk rumah nih, mau sholat 2 rakaat dulu sebelum melakukan aktivitas apapun di rumah. Sholatnya syar'i, ya kan? Artinya sholat itu disyariatkan dari segi zat sholatnya. Tapi sebab dia melakukan sholat itu apa tadi? Masuk rumah. Masuk rumah ini jadi sebab enggak? Apakah dia sebab yang disyariatkan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat 2 rakaat? Tidak. Maka sholat itu menjadi ya tidak sah. Itu termasuk sholat yang ditolak, tidak dianggap ada. Kenapa? Sebabnya cacat. Ibadah itu sebabnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau Syekh Utsaimin juga menyebutkan contoh lain. Biasanya kalau kita bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang dia nguap, buka mulut gitu kan, wah karena mungkin ngantuk ya, alhamdulillah. Atau dia sendawa, habis makan atau apalah gitu sendawa, alhamdulillah. Ini beliau mengategorikan bahwa ini tidak termasuk yang disyariatkan. Ini termasuk amalan yang ditolak. Ya, itu hal-hal baru. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya ketika orang sendawa diminta untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang ada apa? Orang bersin disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu sebabnya. Sebabnya apa? Bersin. Ibadahnya apa? Ucapan alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi kesalahan banyak teman-teman kita. Bahkan bukan cuma orang-orang yang jarang ngaji ya. Orang udah kuliah di STDI pun masih kayak gitu kadang. Ya, memang ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu ngecek sebabnya juga. Ya, kita pastikan. Orang nguap, orang sendawa, bukan itu disyariatkan. Tidak disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Tapi terkadang boleh juga orang sendawa dia ucapkan alhamdulillah, boleh dengan kondisi tertentu. Loh, kok bisa Ustaz? Tadi katanya nggak boleh, kok sekarang jadi boleh? Karena beda kondisi. Ada orang yang memang divonis oleh dokter ini udah 5 tahun nggak pernah sendawa. Bahaya, nih gasnya tertahan dalam tubuhnya. Dia berobat berkali-kali konsultasi sama dokter, gimana biar bisa sendawa nih dokter? Dia nggak bisa buang angin dari atas ataupun dari bawah. Tertahan di situ. Na'udzubillah. Kemudian dokter ngasih terapi atau kasih obat lah penanganan. Hari itu dia mulai bisa sendawa. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Boleh nggak ini, Pak? Kenapa? Kan sama-sama sendawa. Karena sebabnya apa? Dia mendapatkan nikmat. Sebelumnya dia sakit. Ketika dia berhasil bisa sendawa, ini nikmat bagi dia, nikmat baru yang kembali datang, bisa sendawa. Maka saat itu disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Tapi pada dasarnya tidak disyariatkan orang sendawa mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan banyak contoh-contohnya, ya, banyak contoh-contohnya.
Baik. Ini yang pertama harus kita cek adalah sebabnya. Masih ada waktu nggak ini, Pak? Kalau nggak kita lanjut pekan depan ini. Gimana, Pak? Lanjut atau skip dulu? Di pause dulu. Enggak. Masih kurang 5. Insya Allah singkat aja ya, singkat. Insya Allah nanti penjelasan detailnya Anda tambah-tambahkan di yang akan datang. Poinnya yang kedua, harus dicek sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi ibadah itu kadang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah jenisnya. Contohnya apa? Ketika kurban ditentukan kita kurban tuh harus dengan kalau enggak onta, sapi, kambing, domba. Ayam enggak sah. Ada orang mungkin terlalu semangat kan, berapa harga sapi? 20 juta misalnya kan. Harga onta berapa? 50 juta. Wah, kurang zen. Anak pengen nyembelih kuda. Anak punya kuda harga 1 miliar. Tahun ini akan anak sembelih kuda buat dibagi-bagikan. Ini sah enggak? Enggak, karena jenisnya beda. Ini adalah ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah berkurban itu sudah ditentukan jenisnya, yaitu hewan ternak yang terdiri dari kalau enggak sapi, onta, kambing atau domba. Ini saja. Sebagian ulama membolehkan kerbau juga. Ya, kerbau juga termasuk sapi dianggapnya. Ya, ini yang menjadi jenis hewan untuk dijadikan hewan kurban. Akikah juga sama. Akikah apa hewan yang ditentukan? Kambing. Anak nggak mampu beli kambing, anak udahlah seadanya aja. Ayam di rumah ada banyak. Ayam yang dikorbankan untuk akikah anaknya gitu. Nah, ini nggak sah ibadah seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Jenisnya juga harus dilihat. Kemudian yang ketiga, harus dilihat kesesuaiannya dari segi apa? Kadarnya, jumlahnya, kuantitasnya. Apa contoh ibadah yang ada jumlahnya ditentukan dalam syariat kita? Sholat jelas, subuh 2 rakaat, ya kan? Zuhur 4 rakaat. Ya, jangan, wah ini kayaknya kurang mantap kalau subuh 2 rakaat. Sayang udah capek-capek bangun, sholatnya cuma 2 rakaat gitu. Tambah jadi 4 rakaat misalnya, biar lebih top misalnya. Atau karena malas, aduh ngantuk banget ini, udah disingkat saja jadi 1 rakaat gitu, sholat subuhnya. Ini ibadah yang tertolak. Kenapa? Jumlahnya tidak sesuai. Ya, jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi dari segi jumlah juga diperhatikan. Bahkan dari dalam sholat itu sendiri, sujud tadi berapa kali? 2 kali dalam 1 rakaat. Jangan ditambah jadi 3. Nah, tadi yang kita sebutkan ini tidak sesuai dari segi jumlah. Kita sudah menyelisihi jumlah ruku, jumlah sujud, ya, jumlah rakaat sholat itu juga. Ibadah yang lain apa kira-kira? Puasa Ramadan, ya puasa Ramadan berapa hari, Pak? Nah, 29 apa 30? Ya sebulan Ramadan. Kadang Ramadan itu 29, kadang 30. Jangan karena terlalu semangat tambah jadi 31 hari. Ini yang ke-31 jadi bid'ah. Ya, jadi tertolak amalannya. Itu juga diperhatikan. Tawaf juga sama. Tawaf berapa kali? 7. Ini sayang anak seumur hidup baru ini datang ke Makkah, udahlah sekalian aja 10 gitu kan. Nggak bisa, bukan kayak gitu cara mainnya. Jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW ya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangin. Itu nanti menjadi amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima. Ya, jadi dari sisi yang ketiga harus dilihat kadarnya harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, zikir setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? 33 kali. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. 33 ya udah 33. Ya, takbirnya segitu. Kecuali kalau salah hitung. Itu beda lagi cerita. Orang pertama zikirnya 35 kali. Alhamdulillahnya. Orang kedua zikir 35 kali juga. Cuman ketika sudah masuk hitungan ke-30, dia ngerasanya masih berapa? Masih 20 sekian gitu ya. Masih kurang 5 lagi nih. Akhirnya dia tambah 5 lagi. Jadi 35. Padahal dia kelebihan 2. Nah, orang ini nggak sengaja karena dikiranya 33 itu segitu. Padahal nyatanya 35. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi orang yang tadi yang pertama sengaja nambah. Emang dikit lagi jadi 35. Kok nanggung 33 itu angkanya gitu loh. Nah, itu ini yang kurang pas. Kalau kita sengaja ini yang salah. Tapi kalau kita tidak sengaja lupa, ini beda hukumnya.
Makanya ada orang sholat 5 rakaat sholat duhurnya. Ya kalau dia lupa ya nggak ada masalah, sujud sahwi. Ya, ada orang lupa baru 3 rakaat loh. Tadi antum kurang 1, nambah dia langsung bangun. Ya itu contoh kadar yang harus kita perhatikan. Taib yang keempat, pastikan amalan kita itu harus sesuai dengan syariat dari segi kaifiyah, tata cara. Ada beberapa ibadah itu yang sudah ditentukan tata cara pelaksanaannya. Contoh wudu. Kita berwudu mulai dari cuci muka, ya ini yang wajib ya. Tapi sebelum yang wajib cuci muka itu ada yang sunnah-sunnah dulu. Cuci tangan ya, kemudian kumur-kumur, istinsyak, istinthar. Nah, ini hal-hal yang sunnah sebelum cuci muka. Ya, setelah cuci muka, cuci tangan kanan, kiri, kemudian basuh kepala, kemudian cuci kaki. Ada orang yang dibalik. Kaki dulu, baru basuh kepala, baru cuci tangan sampai awal gitu. Nah, ini kacau, ini ibadah yang tertolak. Kaifiahnya hancur. Salat juga gitu, dibolak-balik. Yang ruku, yang awal harusnya ruku dulu baru sujud, ini sujud dulu baru ruku. Ya, dibolak-balik. Nah, ini yang tertolak. Ya, jadi ini juga perlu kita perhatikan. Banyak orang yang melihat harus sesuai dengan syariat dari beberapa sisi saja, tidak dari semuanya. Padahal semuanya ini perlu dilihat, 6-6-nya ini. Yang pertama tadi dari segi sebabnya, kemudian jenisnya, kemudian yang ketiga jumlahnya, kemudian yang keempat ini tata caranya, kaifiyah. Kemudian yang kelima harus sesuai dengan syariat dari segi waktu. Ya. Yang namanya haji itu di bulan Zulhijjah. Amalan inti ibadah haji itu di bulan Zulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ada orang umroh, mumpung ini lagi ziarah nih ke Arafah, wukufnya sekarang aja. Mumpung sepi kan, nggak perlu tasrih haji gitu kan. Ini sah nggak wukufnya? Enggak sah. Karena tidak pada waktunya. Ya, tidak pada waktunya, ini nggak boleh. Sholat duhur sebelum masuk waktu duhur, ini nggak boleh. Ya. Puasa Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan, nggak boleh. Ya. Buka puasa sebelum waktu buka puasa, ini juga nggak boleh. Jadi intinya apapun ibadah yang sudah disesuaikan, ditetapkan waktunya, harus kita ikuti. Kalau tidak, maka ibadah itu akan tertolak. Ini poin kelima yang perlu kita perhatikan. Ibadah amal kita harus sesuai dengan ya jumlah yang ditetapkan dalam syariat kita. Yang terakhir, kira-kira apa, Pak? Tadi sudah sebab, jenis, jumlah, tata cara, kemudian waktu. Satu lagi apa? Ada yang bisa nebak? Tempatnya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf bukan di Pasar Tanjung, Pak. Bukan di Monas. Atau mungkin di Masjidil Haram ini padat, crowded, tawaf. Anak tawaf di Masjid Nabawi aja sudah. Lebih enak, lebih nyaman, suasananya lebih enak, tenang misalnya kan. Udah tawaf dia, nggak apa-apa 7 kali, 14 kali. Ini kacau ya. Kacau ini kalau kayak gini. Itu tidak sah. Ya, walaupun di Masjid Nabawi dia tawafnya, atau di Bukit Arafah misalnya dia tawafnya. Ini nggak sah. Harus di sekitaran Ka'bah. Sa'i sudah sa'i dari hotel ke hotel aja lah, jalan hotel, nggak bisa. Harus Safa dan Marwah. Ya, ini dari segi tempat, tidak boleh dimasukkan tempat-tempat yang baru, padahal sudah ditetapkan tempatnya. Dan sebagian ibadah, ikhlas kalian, ada yang dia sudah ditentukan. Contoh berkurban, apakah ditentukan tempatnya di mana? Tidak. Bebas mau di mana aja. Nah, yang seperti ini kita boleh melakukannya di mana saja. Karena apa? Allah tidak menetapkan di mana kita melakukannya. Tapi selama itu sudah ditetapkan tempatnya, maka ya harus ikut. Ya, selama jumlahnya sudah ditentukan ya maka ya ikut jumlah itu. Sholat malam ditentukan nggak jumlahnya? Tahajud jumlahnya nggak? Bebas. Selama nggak ditentukan jumlahnya, antum mau sholat 2 rakaat saja, atau 4 rakaat, atau 50 rakaat, dia terserah. Nah, nggak ada batasnya. Jangan duhurnya ditambah-tambah, isyanya ditambah-tambah, jangan. Sholat malam yang ditambah-tambah baru. Nah, itu beberapa ibadah yang ada ditetapkan semuanya lengkap, 6-6-nya. Ada yang hanya ditetapkan sebagiannya. Nah, yang sebagiannya inilah yang kita harus pastikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW. Sisanya yang tidak ditentukan boleh kita kerjakan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, selama itu tidak ditetapkan. Tapi barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih Anda mohon maaf. Masih ada waktu tanya jawab ya. Baik, silakan. Wallahu a'lam. Di masyarakat umum itu hubungannya dengan ini ibadah makhluk saja yang bisa dibuatkan namanya ibadah itu. Ya. Jadi hanya di ibadah makhluk. Adapun ibadah yang lain boleh. Di masyarakat umum itu kita udah lihat di Indonesia, terutama di Bali. Itu kalau bukan ibadah makhluk itu dianggap tidak mengapa. Contoh yang dianggap tidak mengapa itu gimana, Pak? Oh, begitu. Banyak di kita yang saat ini bulan-bulan kemarin ini termasuk karena cintanya kepada Rasulullah, kan tadi disampaikan kita harus lebih pada diri kita sendiri, harus lebih cinta kepada Rasulullah. Bahkan di Madura itu kalau mau lebih lagi artinya karena sudah dilaksanakan disungguhkan kelahiran Rasulullah gitu. Tapi di masyarakat sudah terjadi bahwa Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah kan? Yeah. Karena sangat cintanya kepada Rasulullah, tidak berupa berkat, tapi ada yang berupa kipas angin yang datang dibagi kipas angin yang diundang-undang, dikasih ada uangnya, macam-macam lah. Kambing. Iya. Kalau dia bahan di sana kambing itu bukan ibadah makhluk. Artinya bukan ibadah yang kiamat itu di sholat boleh. Tapi kalau itu kan karena rasa cinta. Iya. Ya, Masya Allah, ini menarik ya pertanyaannya, dan ini mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa yang namanya ibadah ini itu tidak terbatas pada ibadah zahir saja. Jadi ibadah itu mencakup ibadah qauliyah yang bentuknya adalah ucapan, seperti tadi ucapan alhamdulillah itu ibadah. Zikir itu ibadah, baca Al-Qur'an itu ibadah. Ada ibadah yang sifatnya itu amaliyah, bentuknya ya praktek dengan fisik kita, dengan tubuh kita, sholat misalnya ya, atau melakukan ibadah haji, umroh, nah, itu termasuk yang membutuhkan fisik, amaliyah. Walaupun di sana ada ibadah-ibadah yang lain juga, ada qauliyahnya, karena kita dalam sholat baca Al-Fatihah, baca lafal-lafal yang lain. Jadi itu gabungan sholat itu antara ibadah qauliyah, ibadah lisan, ibadah amaliyah, praktek dengan anggota tubuh. Ada juga ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah yang sifatnya hati. Kita takut kepada Allah, itu ibadah enggak? Ibadah. Kita husnudzon kepada sesama kaum muslimin, itu ibadah enggak? Itu ibadah. Itu ibadah hati. Ya. Kita ya tidak suudzon kepada orang, itu ibadah hati. Kita tidak hasad, itu ibadah hati. Kita meluruskan niat, itu ibadah hati. Jangan sampai kita memahami bahwa yang namanya ibadah dalam hati itu adalah ibadah yang boleh kita improvisasi di situ. Enggak. Ini termasuk ibadah, termasuk amalan. Jadi amal itu ada amal lisan, ada amal badan, ada amal hati. Bahkan ada tambahan yang keempat, amal harta. Kita sedekah itu amal apa bentuknya? Harta. Kita keluarkan harta kita. Ibadah maliyah istilahnya. Kita berzakat, itu ibadah kita berzakat. Apakah kita berkata-kata, wahai manusia saya berzakat? Enggak butuh. Karena ibadahnya itu bukan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk kita menyalurkan harta. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain pun, misalnya kita telepon anak kita, kirimkan zakat bapak ke Basnas misalnya, atau ke fakir miskin yang ada di panti yang di mana gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, bergerak harta kita ke sana. Apakah kita dianggap belum beribadah? Sudah. Harta kita sudah bergerak ke sana atas arahan dari kita. Karena ibadahnya bentuknya maliyah, sifatnya harta. Jadi, tadi yang kita sampaikan, man ahdatsa fi amrina hadza, itu berlaku untuk setiap jenis ibadah ini. Mau itu ibadah qauliyah atau amaliyah atau qalbiyah atau maliyah. Qauliyah tadi lisan ya, amalan yang dengan ucapan. Yang amaliyah, yang badaniyah itu yang dengan badan, anggota tubuh, fisik kita. Ya, kemudian yang ketiga qalbiyah dengan hati. Hati kita yang beramal. Ya.
Hati kita yang beramal, kita takut, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Itu amalan bukan? Amal, itu amal hati. Dan yang keempat, amalan harta. Nah, tadi ketika amalan hati tadi yang diangkat adalah cinta kepada Nabi. Ya, ini adalah amal. Kita cinta kepada Nabi itu adalah amal. Kemudian biasanya amalan hati yang sifatnya ini cinta mencintai akan diwujudkan dengan praktek nyata menjadi amal badani. Amal yang berkaitan dengan fisik kita, tubuh kita atau harta kita. Itu akan kontak, akan keluar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, siapa orang-orang yang pertama kali cinta kepada Rasulullah SAW? Itu para sahabat. Siapa orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW? Itu para sahabat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah dibanding kita semua. Tapi mereka tidak mewujudkan cinta mereka dengan perayaan-perayaan yang tadi disebutkan. Mereka menyuguhkan sesuatu untuk Rasulullah, menghadiahi Rasulullah. Itu yang diberikan adalah Rasulullah. Iya, itu wujudnya. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat. Nggak bisa kita kirim kambing ke rumah beliau. Beliau sudah dikubur. Ya, beliau ada yang memberikan hadiah ini, memberikan hadiah ini. Rasulullah terima itu, hadiah-hadiah itu. Ada yang ngirim makanan, itu diterima sama Rasulullah. Itu wujud kecintaan mereka semua dengan cara mengirimkan sesuatu berupa hadiah untuk Rasulullah SAW. Ya, ini bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi apakah mereka merayakan hari lahir Rasulullah SAW? Tidak ada riwayat satupun bahwa para sahabat itu merayakan hari lahir beliau SAW. Padahal mereka adalah makhluk di bumi ini yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngaku saya lebih cinta kepada Rasulullah dibanding yang lain, nah ini orang nggak tahu diri. Bagaimana para sahabat itu berani mengorbankan semua yang mereka miliki agar Rasulullah itu aman, terjaga, tidak terancam nyawanya. Kalau kita lihat bagaimana perang Uhud, mereka para sahabat mempertaruhkan nyawanya. Mereka berdiri di depan Rasulullah agar anak panah itu nggak kena badan Rasulullah, tapi kena ke mereka. Itu pengorbanan mereka. Tapi mereka tidak ada dinukil satupun, entah dari Abu Bakar atau Umar atau Utsman, Ali, nggak ada sama sekali bahwa mereka merayakan hari lahir Rasulullah SAW. Bahkan para ulama itu menyebutkan sampai pun tanggal lahirnya Rasulullah aja masih diperselisihkan kapan. Bahkan bulannya pun masih diperselisihkan di antara para ulama. Kalau memang maulid, perayaan itu adalah hal yang disyariatkan, itu para sahabat mewujudkan kecintaan mereka dengan hal-hal ini, ya. Maka tentu mereka nggak mungkin ada yang berselisih paham, berselisih pendapat bahwa bulan maulid itu ya bulan ini. Bulan lahir Rasulullah adalah bulan ini. Sebagaimana hari ini orang seakan-akan sepakat ya, Rabiul Awal adalah bulan itu. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi ternyata mereka berselisih juga. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan-bulan lain. Tanggalnya juga demikian. Ya, bahkan yang disepakati adalah bulan wafatnya beliau yang disepakati di Rabiul Awal. Ada penilaian masih diperselisihkan. Intinya adalah kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya kita wujudkan seperti apa para sahabat dulu mewujudkannya. Dan Rasulullah tidak ada mengajarkan bahwa ya merayakan hari lahirnya itu adalah wujud kecintaan kepada beliau. Ini tidak ada. Ya wujud kecintaan kita kepada Rasulullah dengan apa? Memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu satu-satunya cara kita mewujudkan cinta kita ke Rasulullah hari ini. Kita ucapkan salam ke Rasulullah ketika kita ya berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah cara-cara kita berterima kasih kepada beliau. Ya, mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, selain kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah ya menambah-nambah hal baru dalam agama itu mencakup semua jenis ibadah tadi yang kita sebutkan. Dan kita perlu ngecek dari semua sisinya saja. Ya, dari sebab dan seterusnya tadi ada 6. Baik, tambahan. Boleh ya, Abah? Tambah lagi? Ya. Jadi saya hanya minta nasihatnya dari kaum muslimin secara umum, kemudian apalagi kami ini
juga sebagai pengurus masjid. Iya. Yang kami minta nasihatnya adalah bagaimana kita sebagai orang muslim bersikap ketika melihat adanya perbedaan yang mungkin perbedaan itu ada yang dibangun di atas ilmu, ada yang mungkin perbedaan yang tidak dibangun di atas ilmu, misalkan sesuatu dalam agama yang tidak ada ilmu. Bagaimana kita sikap yang terbaik bagi seorang muslim, terutama agar tidak terjadi perpecahan. Apalagi misalkan kita ini dalam lingkup kecil, akhir dan yang rawan terjadi perpecahan. Tetap kokoh. Baik. Masya Allah, ini memang masalah yang sebenarnya yang cocok ngomong ini adalah ya tokoh-tokoh besar ya, karena mereka yang lebih diharapkan untuk bisa mengayomi banyak orang ya. Tapi dari yang Anda ketahui bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan agar perpecahan yang terjadi di kalangan tubuh kaum muslimin ini tidak semakin melebar, tidak semakin mendalam gitu ya, dan kita bisa meredam hal itu. Di antaranya adalah mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa sering-sering kita mengingat firman Allah yang mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya, mau dia Muhammadiyah, mau NU, mau semuanya, itu adalah saudaramu. Orang selama dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka itu adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Allah yang katakan. Kalau ada orang katakan orang yang berbeda ormasnya dengan kita bukan saudara kita, ini menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, dari suku manapun dia, dari pengajian manapun dia, selama dia mendeklarasikan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengamalkan rukun iman, rukun Islam, ya, dia tidak mengingkari satupun di antara rukun iman, rukun Islam. Apa yang ada dalam Al-Quran dianggap benar sama dia, maka ini adalah saudara kita. Ya, ketika kita yakini dia adalah saudara kita, maka perlu kita perhatikan ya firman Allah yang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan terpecah belah. Tapi Ustaz, sekarang udah kelihatan perpecahan itu. Kok kita masih dilarang berpecah belah? Maksudnya apa? Jangan kalian melakukan hal-hal yang membuat kaum muslimin itu terpecah. Kalau sudah terpecah ya sudah, kalian jangan memperparah lagi. Jangan memperparah. Yang sudah terjadi perbedaan-perbedaan ini udah biarkan, itu hal yang natural. Bahkan di kalangan para sahabat juga terjadi perbedaan. Tapi yang diminta oleh Allah adalah kita tetap berpegang pada agama Allah. Ya, berpegang pada agama Allah. Ini yang pertama, ya, yakini ya mereka itu semua adalah saudara kita. Ada sebagian orang bahkan ya karena saking bencinya dengan ormas lain, dengan kelompok lain, ya pengajian yang berbeda, sampai bencinya luar biasa. Bahkan lebih benci kepada saudaranya sesama kaum muslimin daripada dia benci kepada orang non-muslim. Ya, orang non-muslim dia bersahabat sama mereka, senyum-senyuman, rangkul-rangkulan. Giliran sama saudaranya sama-sama bersyahadat, musuh-musuhan, lempar-lemparan, hina-hinaan, saling hina, saling cela. Ini apa? Ya, ini yang tidak pantas untuk seperti itu. Maka yang perlu kita kedepankan adalah ini. Ini harus menjadi prioritas utama dalam segala hal. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus membedakan antara sikap ilmiah dengan sikap muamalah. Kalau sikap ilmiah kayak tadi yang kita sampaikan, kita kritik, nggak ada masalah. Di forum ilmiah kita kritik pendapat lain. Ini pendapat yang benar, harusnya seperti ini. Ini yang sesuai dengan dalil, ini yang sesuai dengan hadis, ini yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu pendapat yang salah, itu amalan yang tergolong bid'ah, itu merupakan kesyirikan, itu merupakan kufuran. Ini nggak ada masalah dalam forum ilmiah. Itu sikap ilmiah kita nggak ada masalah. Tapi ketika sudah keluar dari forum ilmiah, konteksnya adalah konteks muamalah, itu yang perlu kita jaga. Tidak boleh kita menzolimi dia walaupun dia berbeda. Misal kita nggak setuju orang yang kunut, ada imam tiba-tiba maju, kok kunut, dilempari pakai sendal, kok antum kunut, ini masjid siapa ini? Ya, gitu.
Jangan kayak gitu. Itu sudah salah dalam ya bermuamalah. Kalau dia berkunjung, ya udah biar aja. Dia sedang mengamalkan apa yang dianggap dia benar. Biarkan dia berjalan. Dan antum bukan atasannya dia. Kita bukan atasan, kita sama semua, selevel. Kita bukan waliul amr. Ya, kita adalah rakyat semuanya sama-sama kaum muslimin. Kalau kita adalah khalifah, mungkin kita bisa cegah. Antum jangan kunut. Karena para ulama mengatakan kunut itu tidak benar misalnya. Itu boleh, silahkan. Ya. Kalau antum meyakini aku, antum bisa melarang orang untuk melakukan sesuatu kalau antum punya kekuatan, punya power. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi biyadihi. Itulah kekuasaan. Kalau antum punya silakan rubah dengan tangan antum. Tapi kalau antum nggak punya, antum sama levelnya dengan dia. Ya sudah, jangan seperti itu caranya. Ingkari dengan lisan. Antum diskusi sama dia. Bukan langsung dilempari, bukan langsung dicela. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada sikap ilmiah, ada sikap muamalah. Ya, dalam bermuamalah ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bermuamalah seperti dia adalah saudara kita sendiri. Yang namanya saudara, kata Rasulullah, tidak boleh saling menzalimi. Ya, tidak boleh saling menyakiti. Ya, tidak boleh saling mencoreng ya nama baik, kehormatan, ya. Ya, merusak kehormatan, ya, mengambil harta dan sebagainya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu membedakan antara sikap ilmiah dan sikap muamalah. Ya, dalam bermuamalah, jadikan dia itu seperti saudara kita sendiri. Dan memang seperti itu faktanya. Ya, jangan kita beda-bedakan. Kok antum di sini sholatnya? Kan ini bukan masjid antum. Enggak, jangan. Masjid innamal masajidulillah. Masjid itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita bedakan, ya. Jangan sampai kita salah menyikapi. Sikap ilmiah kita bawa ke ranah muamalah. Ya, ranah ilmiah, ranah muamalah ya kita bawa ke ranah ilmiah, ini salah. Ya, ranah muamalah itu saling toleransi, ya. Dia melakukan ini, biarkan. Itu mungkin benar menurut dia, menurut saya salah, biarkan. Jangan ini dibawa ke sikap ilmiah sehingga semua dianggap benar. Ini salah juga. Ya, jelas insyaallah ya, Pak ya. Jadi ada ranah ilmiah, ya gitu, situlah wadahnya kita bantah membantah, kritik mengkritik. Itulah yang dipraktekkan ulama. Tapi dalam muamalah mereka saling merangkul-merangkul. Ya, tidak ada permusuhan di antara ya mereka. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana kita diminta untuk saling kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ya hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Konsekuensi dari saling bersaudara tidak menyakiti, tidak menyinggung ya perasaan saudara kita yang lain. Ya, taib. Kalau memang kita butuh untuk menasihati dia, ya nasihati. Ketika kita butuh untuk diskusi, ya diskusi. Ya, intinya ya sekedar diskusi, sekedar nasihat, apapun pilihan dia ya silahkan. Ya, kita bukan orang yang memaksa. Rasulullah juga tidak memaksa. Ya. Kalau yang mau ikut, yang enggak. Sama kayak gini, yang mau datang kajian ikut, yang enggak ya udah, enggak ada masalah gitu kan. Kita nggak bisa paksa. Baik, barangkali itu mungkin karena udah terlalu malam, ya nanti kita lanjutkan di sesi yang di luar majelis saja. Kalau mau sampai jam berapa, Bah? Jam 8 sampai jam berapa nanti? Baik, barakallahu fikum. Ana rasa cukup dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.